Parade barisan Romusha melintasi jalan-jalan di Tokubetsushi, kini Jakarta, diringi oleh musik yang membakar semangat. Di bawah bentangan spanduk yang mengelorakan slogan-slogan dukungan pada pemerintahan militer Jepang, Soekarno dan Hatta melangkah bersama barisan Romusha. Mereka mengenakan topi jerami, memanggul tas khas Romusha. Ribuan masyarakat menonton dari pinggir jalan. Sesekali Soekarno melambaikan tangan, menyapa masyarakat. Tampak Adam Malik memandu barisan untuk terus mengikuti jalan. Tepuk tangan kaum perempuan pun riuh redam. Terompet menjerit, melengking-lengking. Ratusan Romusha pun berhamburan dari gubuk-gubuk yang terbuat dari anyaman bambu, dan beratapkan rumbia. Sembari menyanyikan lagu-lagu pembakar semangat, mereka berlari-lari kecil membentuk barisan. Mereka menyusuri jalan pedesaan, hingga melalui perkebunan karet. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Dainoson dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusha biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang tepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengungkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah. Hancurkanlah. Musuh kita. Yaitu. Inggris. Amerika. Belanda. Waktu bekerja pun tiba. Para Romusha berhimpun dan bergerak cepat bagikan koloni semut yang bersemangat. Tampak Soekarno menghantam batu tebing dengan pacul. Keranjang pikul pun diisi dengan kerikil. Jembatan ganda terbuat bambu, diletakkan di atas rakit, untuk menyeberangi sungai yang lebar. Para Romusha bergerak satu arah. Mereka mengangkut pikulan melintasi jembatan. Deretan truk sudah tersedia menunggu kedatangan para Romusha. Keranjang berisi kerikil pun bergerak secara bergiliran dari bukit naik ke bak truk. Setelah syarat muatan, truk pun meninggalkan area pemuatan,
melaju di atas jalan pegunungan yang berdebu. Waktu istirahat pun tiba. Para Romusha berkumpul bersama. Soekarno juga turut bersama mereka. Duduk di lapangan, memakan makanan yang sama. Tampak barisan mesin penggilas jalanan bergerak bersama. Mereka menghaluskan dataran batu untuk dijadikan landasan pesawat. Sejak Februari tahun 1943 hingga Maret tahun 1944, Jepang tengah membangun jalur kereta api sepanjang 89 km dari Saketi di Pandeglang menuju tambang batu bara di Bayah, Banten Selatan. Ratusan ribu Romusha dikerahkan untuk pembangunan ini. Soekarno datang ke Bayah pada awal 1944. Ia datang sebagai Romusha. Pada lengannya terkebat pita besar bernomor 970. Romusha bernama Soekarno itu ditulis koran-koran zaman itu tinggal di pondokan sederhana yang dibuat untuk Romusha, dan makan makanan mereka. Koran juga memuat foto saat Soekarno mengangkat karung pasir dalam pekerjaan sehari-hari pejuang pekerja itu. Aktivitas Soekarno selama menjadi Romusha itu kemudian direkam, dan disunting menjadi video propaganda yang dahsyat. Melalui propaganda itu, Departemen Propaganda Tentara Jepang ingin berkata, kalau Soekarno saja mendukung Romusha, mengapa Anda tidak? Memang demikian, kedatangan Soekarno ke sana dalam rangka membangkitkan semangat para Romusha untuk mendukung kebijakan Jepang. Bedanya, Bung Karno dan rombongan beberapa hari kemudian pulang ke Jakarta, sementara para Romusha yang asli tidak. Film Romusha yang dibintangi Soekarno sukses mendorong 500 orang rela berangkat sebagai Romusha menuju Burma pada September tahun 1944 untuk mendukung Perang Pasifik di sana. Kelak, sejarah mencatat, Romusha yang dikirim ke Burma itu mayoritas meregang nyawa. Sementara, jumlah korban Romusha dalam pembangunan rel kereta api Saketi Bayah diperkirakan mencapai 93.000 jiwa. Dalam biografi, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis Cindy Adams, Soekarno mengakui dengan hati remuk tentang propagandanya pada Romusha. Sesungguhnya akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Iya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Ya, akulah orangnya. Aku membuat pernyataan untuk menyokong pengerahan Romusha. Aku bergambar dekat Bogor dengan topi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang Romusha. Dengan para wartawan, juru potret, Gunseikan kepala pemerintahan militer dan para pembesar pemerintahan, aku membuat perjalanan ke Banten untuk menyaksikan tulang-tulang kerangka hidup yang menimbulkan belas, membudak di garis belakang, itu jauh di dalam tambang batu bara dan tambang emas. Mengerikan, ini membikin hati di dalam seperti diremuk-remuk.